Haleluya. Amin. Ya, selamat Paskah saudara-saudara sekalian. Halo. Ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Amin. Iya. Coba katakan kiri kanan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Iya. Sukacita bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena kita bukan punya Tuhan yang mati, tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Kita bisa mendengar, kita bisa berbicara dengan Dia, kita bisa memohonkan apapun juga dan Dia tahu, bahkan yang ada di dalam lubuk hati kita pun Dia mengerti. Jadi saudara-saudara sekalian sangat beruntung kalau kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kepada kedua saudari yang tadi dibaptis, saya ucapkan selamat. Ya, kalian berdua mulai saat ini sudah masuk di dalam keluarga besar kerajaan Allah. Dan biar kalian berdua menikmati sebuah kehidupan yang akan dituntun, akan dibimbing, akan terus dibina oleh Tuhan yang mengasihi kalian berdua. Dan percayalah, kalau kalian berdua boleh mengikuti baptisan air, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kemauanmu, tetapi karena Allah yang sudah memanggilmu. Allah yang lewat Roh Kudus sudah menggetarkan dan menggerakkan hatimu untuk satu kali waktu berkata, aku terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua kita, kalau kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan, bukan karena kita, tapi oleh karena anugerah yang daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan membacakan ayat 1 dan seterusnya, karena tema yang diberikan kepada saya terambil dari ayat yang ke-18 bagian B. Kalau saya akan membaca keseluruhan, maka saya akan mengambil waktu lebih lagi, karena pada waktu baptisan saya sudah mengambil waktu lebih beberapa menit. Ya, kalau mengikuti rundown sekarang, mestinya sudah hampir selesai khotbahnya. Oleh karena itu saya akan baca, saudara-saudara sekalian, Yohanes pasal 10 ayat 18. Sebagai pekerjaan rumah, saudara membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Ayat yang pendek ini, saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian daripada sebuah perikop ayat 1 sampai ayat 21 yang punya tema atau judul Gembala yang Baik. Ya. Sehingga apa yang menjadi tema pagi hari ini tidak lepas daripada persoalan gembala. Saudara tahu gembala itu profesi yang sebetulnya tergolong paling tua di dunia, yang namanya gembala ini. Karena dulu belum ada pegawai negeri. Dulu belum ada tukang kebun, dulu belum ada tukang batu, tetapi yang ada adalah gembala dan Pak Tani. Sehingga sebagai gembala itu merupakan profesi yang termasuk paling tua. Dan saudara-saudara tahu bahwa gembala ini hanya akan memelihara binatang-binatang yang tidak liar.
Jadi gembala-gembala ini mulai dulu yang dipiara adalah seperti domba, kambing, ya, ayam. Mereka nggak memelihara yang namanya ular, singa, gajah, enggak, karena binatang-binatang yang sebutkan terakhir itu adalah termasuk binatang yang liar dan sulit untuk digembalakan atau untuk dipiara. Kalau saudara piara ular, sekarang baru 1 lengan, mungkin 10 tahun yang akan datang sudah 1 paha. 25 tahun ke depan mungkin sudah sebesar separuhnya pohon kelapa. Bisa aja itu, ya. Tetapi binatang-binatang seperti itu dijauhkan oleh sebagian besar orang. Jadi kalau ada orang yang miara binatang seperti itu spesial sekali. Enggak semua orang bisa memelihara binatang seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dan tugas pokok daripada gembala itu sebetulnya hanya ada 2. Yang pertama adalah menjaga, dan yang kedua adalah memelihara. Menjaga piaraannya itu untuk tidak keluyuran kemana-mana, untuk tidak mengikuti piaraan lain ke rumah orang lain. Menjaga juga dalam arti kalau ada binatang-binatang buas yang akan menerkam, maka gembala ini tugasnya untuk menjaga dari itu, sehingga domba-dombanya aman. Jadi tugas pokok sebetulnya gembala itu adalah menjaga. Dan yang kedua adalah memelihara. Memelihara dalam arti bagaimana caranya binatang-binatang piaraannya itu cepat besar, cepat banyak, makan kenyang, nggak sampai makan racun dan lain sebagainya. Ya, memelihara sehingga binatang-binatang peliharaannya akan semakin berkembang dan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu adalah tugas pokok seorang gembala sejak ada gembala 6.000 tahun yang lalu diperkirakan. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini judulnya bukan gembala, tetapi judulnya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik berarti ini bukan sembarang gembala. Ini adalah gembala khusus. Ini adalah gembala plus. Ini adalah gembala yang punya nilai tambah daripada gembala-gembala pada umumnya. Firman Tuhan berbicara mengenai gembala yang baik, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lihat dari pembacaan pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21, di situ menyampaikan beberapa hal apa yang dilakukan oleh gembala yang baik ini. Di samping tugas pokok tadi, menjaga dan memelihara. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara soal gembala yang baik, maka ini mengacu kepada satu sosok manusia. Dan sosok manusia itu adalah Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Gembala yang baik hanya ada satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apa toh saudara-saudara sekalian yang menjadikan Yesus Kristus itu menjadi gembala yang baik, bahkan satu-satunya? Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi dia. Tidak ada seorang pun yang mampu menyamakan diri dengan dia untuk menjadi seorang gembala. Mau gembala hewan, mau gembala sidang sekalipun, tidak akan mampu menyamakan diri dengan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Yang pertama, kelebihan daripada gembala yang baik ini disebutkan di situ adalah seorang gembala yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembala itu. Kalau kita punya lima domba, mungkin akan gampang ya kita mengenali akan 5 domba ini. Domba ini pun mungkin juga tidak sulit untuk mengenali gembalanya. Tapi bagaimana kalau domba-domba itu lebih dari 5, lebih dari 100, lebih dari 1000, lebih dari 2000 dan seterusnya. Tapi firman Tuhan mengatakan, domba-domba itu semua mengenal akan suara gembala. Gembala itu juga mengenal akan suara domba-dombanya. Luar biasa, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya gembala yang baik ini adalah gembala yang betul-betul memperhatikan satu persatu daripada domba-dombanya. Kita punya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia memperhatikan satu persatu. Gak ada yang kelewatan satupun di antara saudara. Kalau saudara berimpun pada waktu ini adalah 100 orang, Tuhan Yesus ngerti persis akan suara saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengerti suara hati saudara-saudara. Gak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Engkau menyanyi dengan sukacita di dalam hatimu, Tuhan ngerti. Engkau menyanyi cuma sekedar tepuk tangan dan buka mulut, Tuhan Yesus mengerti. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mengerti. Tidak ada satu kata yang berkata, oh aku mau lakukan ini, Tuhan toh nggak tahu. Ya. Tuhan kan jauh ada di surga sana, nggak mungkin dia ngerti. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa kita pertahankan seperti itu. Bahkan kalaupun saya berkata, kita mau masuk ke liangnya semut saja, Tuhan tahu. Kita mau ngumpet dimanapun juga, Tuhan tahu. Karena itu saudara-saudara sekalian, bersyukurlah kita punya Tuhan yang mengerti betul-betul. Tuhan yang memperhatikan betul-betul akan keadaan saudara. Akan suara saudara. Suaramu pada hari ini mungkin berkata, Tuhan aku punya masalah Tuhan. Masalahmu apa? Tuhan tahu. Engkau mungkin berkata hari ini dengan suaramu, Tuhan aku punya sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan tahu. Dan saudara ngerti, kalau Tuhan tahu keadaan kita sekalian, Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara. Dan itu berlaku kapan saudara-saudara? Bukan cuma hari ini, bukan cuma hari Minggu, tapi mulai dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah saudara-saudara sekalian, betapa Tuhan kita memperhatikan hidup kita, mulai kita dilahirkan di dunia. Bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia pun, Tuhan sudah memperhatikan. Sampai kapan? Oh, sampai kita boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itulah keinginan Tuhan sebagai gembala yang baik. Hari ini terima Kristus. Tuhan inginkan apapun yang kalian berdua alami, rintangan, tantangan, kesulitan, tidak akan memisahkan engkau dari kasih Kristus. Berapa tahun kita sudah menerima Kristus dan ikut Kristus. Percayalah, Tuhan tidak ingin satupun hilang dari kerumunan domba-domba Allah. Tuhan ingin kita semua sampai kepada satu perhelatan akbar yang luar biasa, hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Allah gembala yang baik dan Dia mengenal
domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal dia. Kita lebih bersyukur kalau Tuhan mengenal kita. Tapi lebih lagi kalau kita mengenal Tuhan. Bukan cuma Tuhan mengenal kita, tapi kita mengenal Tuhan. Mengenal apanya, saudara-saudara? Tuhan maunya apa toh di dalam hidup kita? Apa Tuhan maunya kita hanya gini-gini saja? Yuk kita belajar mengenal suara Tuhan. Tuhan pengen bawa kita kemana? Hari ini resmi jadi orang Kristen, tapi Tuhan mau bawa kemana? Kalau engkau mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, engkau dengar-dengaran suara Tuhan, engkau akan mengerti, oh Tuhan bawa saya ke sini, ke sini, ke sini. Sehingga dalam kurun waktu tertentu kita coba mengaca, melihat 10 tahun yang lalu, adakah perubahan dalam hidup kita? Oh 10 tahun yang lalu, aku dulu baptis. Sekarang setelah 10 tahun, ternyata baru 10 kali aku datang ke gereja. Kalau pas hari Natal saja. Itukah suara Tuhan? Itukah pengenalan kita kepada Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Ada pertumbuhan rohani, ada pertumbuhan ilahi di dalam hidup kita. Sehingga semakin hari kita akan menjadi semakin baik. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ada domba-domba lain dari kandang, ya, yang datang ikut sama-sama. Itu juga dipelihara oleh Tuhan. Minta tolong saudara nanti baca ayat 1 sampai 21 ya. Harus ngirit waktu, saudara-saudara. Ya. Ada domba-domba lain yang bukan dari kandang itu. Nah, dari mana saudara-saudara sekalian? Sempat orang-orang Yahudi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Ada domba-domba lain dari kandang yang lain. Masuk ke kandangnya. Aku terus tetap memelihara mereka. Aku tetap memelihara mereka, gak mengusir mereka untuk keluar, untuk pergi, untuk kembali ke sana, enggak, saudara-saudara sekalian. Orang-orang Yahudi sempat marah-marah. Kok ini memperhatikan orang lain, ini memperhatikan domba-domba yang bukan dari kandang kita. Saudara-saudara tahu apa yang dimaksud ini? Di dalam Taurat, saudara-saudara, yang dimaksud dengan gembala, itu hanya memelihara orang-orang Yahudi tok. Jadi gembala ini adalah gembalanya orang Yahudi, orang Israel. Itu kalau kita bicara di dalam Taurat. Nah kemudian bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Berarti mereka nggak punya hak untuk menjadi domba daripada Tuhan Yesus. Kalau kita masih hidup di dalam Taurat, maka jawabannya ya, kita nggak bisa masuk ke sana. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara. Setelah Allah menjelma menjadi manusia, di dalam diri Yesus Kristus, Evangelion disampaikan kemana-mana. Yesus mati dan bangkit kembali. Pekabaran Injil kemana-mana, saudara-saudara sekalian. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi adalah Yesus bukan cuman gembalanya orang Israel. Tapi Tuhan membuka jalan siapapun juga yang mau terima Kristus, dia adalah domba-domba Allah. Sehingga kita bersyukur sebagai orang Jawa kita bisa jadi dombanya tuh Tuhan. Kita orang Indonesia bisa jadi dombanya tuh Tuhan. Kalau dulu cuma orang Israel, saudara-saudara sekalian, egois sekali orang-orang Israel.
Tapi Yesus membuka jalan. Semua bangsa jadikanlah muridku. Bukan cuma orang Yahudi. Bahkan kalau saudara pikir sekarang itu orang Yahudi cuma berapa persen yang ikut Tuhan. Sudah egois, gak mau lagi untuk terima Kristus. Tapi yang kita adalah, saya sebut ya kita kebagian anugerah yang mestinya kita tidak mendapatkan itu. Tapi karena Kristus kita mendapatkan itu. Karena Kristus memperbarui hukum Taurat, kita sekarang bisa menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu yang menjadikan Yesus gembala yang baik. Orang-orang dari luar, kita semua tetap dipelihara. Sama seperti Allah memelihara umat pilihan Tuhan. Kita juga umat pilihan daripada Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara-saudara sekalian, gembala yang baik, yang tidak bisa ditandingi oleh gembala manapun juga, menyerahkan nyawanya, ganti orang-orang berdosa. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa manusia. Yesus mati bukan karena dosa-dosanya. Yesus mati bukan karena kakinya yang seringkali nendang meja, nendang kursi. Yesus mati di salib bukan karena kata-katanya yang kotor. Yesus disalib bukan karena kelakuan-kelakuannya yang tidak bermoral. Tetapi Yesus mati gara-gara kata-kata kita yang sering kotor. Yesus mati karena langkah-langkah hidup kita yang seringkali sembrono dan tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Yesus mati oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Yesus mati karena pemberontakan kita. Sesuatu yang satu-satunya. Yesus mau mati bukan buat orang yang baik. Bukan orang yang suci. Kita bersyukur Yesus mati pada waktu manusia dalam keadaan dosa. Jadi nggak nunggu dulu Pak Agus nanti jadi orang yang suci, ya baru Yesus mati buat Pak Agus. Enggak. Yesus mati pada waktu kita masih di dalam keadaan berdosa. Sebab kalau ditunggu, kapan kita suci? Sampai kiamat manusia tidak bisa hidup suci. Tapi Yesus mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk menjadikan orang-orang yang kotor, pemberontak, penjahat, menjadi apa? Orang-orang yang kudus. Bukankah saya dan saudara-saudara sekalian disebut sebagai orang kudus? Amin. Orang kudus bukan karena perbuatan kita, tapi orang kudus karena dosa-dosa kita, semerah kirmisi sekalipun sudah disucikan menjadi putih seperti salju. Dan itu dilakukan oleh Yesus sebagai gembala yang baik. Seorang wanita, Maria Magdalena, saudara-saudara sekalian, yang pada waktu Yesus disalib, dia juga dia ada di dekat salib Kristus. Dia dulu pernah dirasuk oleh 7 setan. Yesus menolong. Seorang wanita yang mengaku tidak punya suami tadinya, tapi Tuhan lalu bilang, lah sing limo iku sapa? Ya. Ternyata dia punya simpanan, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, saudara-saudara. Betapa dosanya dia. Saya ketemu dengan Yesus, Yesus mengampuni dia. Mengingat-ingat lagi, Yesus
tentang suaminya yang 5 itu? Enggak. Yesus mau memakai Maria menjadi alat Tuhan, mengabarkan Injil seluruh Samaria, dan banyak orang yang percaya kepadanya. Saudara tahu Sakeus? Tahu Sakeus? Sakeus mungkin kalau hidup sekarang, dia salah satu daripada orang yang ngemplang 149 berapa? Triliun ya. Kan dia petugas bea cukai, saudara-saudara. Dia petugas pajak kan, saudara-saudara. Sekarang yang lagi dicari, lagi diincar kan petugas pajak sama bea cukai. Mahfud MD membuka 149 triliun. Orang-orang DPR ngamuk-ngamuk, saudara-saudara sekalian. Tapi jalan terus. Dan saya sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Jawa Tengah, saya mengirim surat resmi. Kami mendukung langkah daripada Mahfud MD. Bereskan, tuntaskan semua persoalan-persoalan itu. Orang seperti dia perlu didukung, perlu didoakan. Karena musuhnya banyak sekali, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, begitu Sakeus ketemu dengan Tuhan, walaupun dia nggak ketemu langsung, tapi dia sampai memanjat pohon, saudara-saudara. Biar bisa lihat Yesus. Tuhan mengampuni dia. Aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Dosa kita, dosa yang bagaimanapun juga, seberat apapun juga, sehitam apapun juga, semerah apapun juga, percayalah, gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya itu, sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa seringkali kita mengingat-ingat terus dosa-dosa kita? Kita mau maju melayani Tuhan, kita ingat, waduh saya orang berdosa, nanti lagi Pak Marno saya melayani Tuhan kalau saya sudah menjadi orang yang baik. Kenapa seringkali banyak orang Kristen, saudara-saudara sekalian, mau maju tapi terkendala dirinya sendiri berpikir, aku orang berdosa. Padahal firman Tuhan katakan, Yesus sudah tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Ngapain kita yang mengingat-ingat terus? Yuk, kita yakin, kita percaya. Siapapun saudara, latar belakangmu sampai bagaimana. Kalau saya melihat latar belakang saya, waduh, hitam kelam saudara-saudara. Mungkin lebih merah daripada kirmisi saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus sayang sama saya. Saya dipanggil oleh Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi gembala. Saudara-saudara, itu semua karena apa? Bukan kesucian saya. Bukan kebaikan saya. Tapi karena kasih anugerah Tuhan. Saudara bisa memakai saudara sekalian yang ada di sini. Dalam bidang masing-masing. Tapi jangan kita ingat lagi kesalahan kita. Dosa-dosa kita itu menghambat kita untuk maju. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan itu tugas yang Allah berikan kepadaku, yaitu kepada Yesus, saudara-saudara sekalian. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendaknya sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalau saudara membaca keseluruhan, ada sesuatu yang menarik. Yesus menyerahkan nyawanya. Tapi Yesus pula yang punya hak untuk mengambil nyawanya kembali. Hari ini Paskah, Yesus bangkit. Yesus sudah mengambil nyawanya kembali. 3 hari dititipke dulu
ambil lagi. Hari ini kita memperingati Yesus mengambil nyawanya kembali. Sehingga dia hidup, dia bangkit, dan tidak lama lagi naik ke surga. Tuhan diberi, Yesus diberi wewenang untuk itu. Dan bukan hanya itu saudara-saudara sekalian, wewenang yang Tuhan berikan kepada Yesus adalah aku berhak untuk mengambil. Aku berhak untuk memberi. Apa artinya bagi kita, saudara? Tuhan telah memberi nyawa kepada kita. Amin. Sampai hari ini kita hidup. Tapi Tuhan juga memberi nyawa yang baru kepada kedua saudara kita. Sehingga saudari kita ini, saudara-saudara, sudah punya hak untuk masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Bukan nyawa yang satu kali waktu mati dan hilang demikian saja. Tapi nyawa yang Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Tapi dia akan hidup untuk selama-lamanya. Itu kasih anugerah Allah kepada kita sekalian. Tuhan telah memberikan nyawa kepada kita. Bahkan bukan nyawa yang satu kali waktu binasa, tapi nyawa yang satu kali waktu akan terus dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Siapa yang kasih itu? Yesus. Pertanyaan kita adalah, bisakah dia mengambil lagi? Kapan? Kapan? Sewaktu-waktu kalau dia mau, saudara. Iya tak? Maaf pertanyaan saya. Kapan saudara meninggal? Yang muda. Gue mungkin berkata, oh aku 50 tahun lagi. Nanti kalau usia saya sudah seperti Pak Joko, 73 baru aku dipanggil Tuhan. Berani ngomong gitu? Punya pengharapan nggak salah, tapi beranikah kita berkata seperti itu? Oh aku masih 1000 tahun lagi hidupku. No, saudara. Nggak ada yang tahu kita kapan nyawa kita diambil kembali oleh yang sudah memberi kepada kita. Sehingga sepanjang kita masih hidup, itu adalah kesempatan. Itu adalah kesempatan. Nah, kesempatan itulah yang Allah inginkan. Pakailah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Pakailah kesempatan itu untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bukan yang ecek-ecek, tapi yang terbaik untuk Tuhan. Karena yang memberi kesempatan adalah Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, Yusuf Arimatea. Dia punya kesempatan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Yesus. Apa yang diberikan Yusuf Arimatea? Apa saudara? Hah? Minjamkan makamnya. Jadi Yusuf itu sudah punya makam sebelum meninggal. Jadi kayak saya ini belum meninggal sudah punya makam di sana, saudara. Lah makam itu tak pinjamkan, saudara. Ini Mas Budi dipanggil Tuhan, aku belum, tak pinjamkan aja, pakai aja itu Mas. Kira-kira seperti itu, saudara. Memberikan itu yang terbaik bagi Tuhan. Nanti kalau Mas Samuel datang, coba ditanya begini. Mas Samuel pada waktu Israel sudah mungkin 100 kali ada, sudah pernah nengok makamnya Yusuf Arimatea belum? Karena apa saudara? Jadi dulu makamnya Yusuf Arimatea itu bagus sekali. Taman saudara-saudara sekalian. Lebih bagus dari Mount Carmel, saudara. Nah itu yang dipinjamkan kepada Yesus. Ya, nanti
jenazahnya Yesus taruh aja di tempat saya. Karena bagus itu. Tapi saudara tahu makamnya Yusuf Arimatea? Sebagus itukah? Ya, dia dikubur di tempat orang kebanyakan. Sederhana sekali, saudara-saudara sekalian. Sederhana sekali. Kita berpikir, kenapa? Kok nggak dikubur di bekasnya kuburannya Tuhan Yesus? Kan punyanya Yusuf Arimatea. Ya toh? Kan Yesus sudah bangkit, kosong sudah. Tinggal ini kan rapopo toh. Tapi kenapa Yusuf Arimatea nggak memberikan itu? Saudara-saudara, dia seorang yang tahu diri. Aku nggak layak untuk aku dimakamkan di bekasnya jenazah Yesus. Dia ingin berkata, itulah persembahanku yang terbaik bagi Yesus. Sehingga sampai sekarang masih dikunjungi banyak orang. Seorang perempuan ketemu dengan Yesus, saudara-saudara sekalian. Mengurapi kaki Yesus dengan apa? Minyak narwastu yang mahal sekali. Banyak contoh-contoh ini. Dan apa yang saya maksudkan contoh-contoh ini? Mereka memakai kesempatan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Satu kali waktu kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Kita masih punya kesempatan. Yuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang terbaik? Masing-masing tidak harus sama. Mungkin waktumu. Waktu adalah uang, tapi waktumu engkau berikan kepada Tuhan. Itu waktu yang terbaik. Mungkin suaramu terbaik engkau berikan kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Kapan mesti kita berikan? Saat ini. Bukan besok, bukan lusa. Karena kita nggak tahu besok kita masih ada atau tidak. Apalagi lusa masih ada atau tidak. Ingat, aku yang memberi. Dia berkuasa untuk mengambil. Mengambil apa? Nyawa. Nek nyawa ini wis dijupuk. Ada apa-apa, saudara-saudara sekalian. Loh, uang saudara yang miliaran rupiah, jutaan rupiah diambil saudara. Ya, ada orang yang ngambil. Surapa pola sesuk boleh duit nih, ya toh? Uang saudara yang diambil, baju saudara diambil, surapa pola sesuk orang gue kelambi rapopo. Masih bisa berkata seperti itu, tapi nek nyawamu yang diambil, mau ngomong apa? Ini adalah kesempatan. Yesus sudah bangkit. Yesus naik ke surga. Yesus akan datang kembali. Yesus yang sudah memanggil kita semua menjadi umat-umatnya yang percaya. Yuk kita jadikan hidup yang masih ada untuk berbuat segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati lewat firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kali ini saudara tidak saya ajak untuk berlutut, kita berdiri aja. Ya. Kita siap melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan terima roti yang dipecah-pecahkan. Ini membayangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah. Roti ini akan tetap menjadi roti, tidak berubah menjadi daging. Dan air anggur yang membayangkan darah Kristus, sebentar saudara terima dan tidak akan berubah menjadi darah. Ini adalah bayangan, lambang. Tetapi saudara-saudara sekalian, lewat roti dan air anggur yang sebentar saudara terima, kalau ada iman di dalam diri saudara-saudara sekalian, bahwa yang saudara terima adalah
tubuh daripada Kristus dan darah daripada Kristus. Firman Tuhan mengatakan, darah Kristus, bilur-bilur Kristus sudah menyembuhkan sakit penyakitmu. Darah Kristus sudah menghapus dan menyucikan dosa-dosamu. Tubuh Kristus yang menderita sudah menggantikan segala penderitaanmu. Itu hanya bisa kita dapatkan apabila kita ada iman, percaya melalui perjamuan suci ini. Oleh karena itu, saya harus menyampaikan bagi anak-anak yang belum baptis, saya harap untuk tidak mengambil. Karena anak-anak itu kami kategorikan anak-anak yang belum mengerti soal iman. Bagi saudara-saudara sekalian yang betul-betul percaya, terimalah nanti dengan sungguh-sungguh. Tapi juga bagi saudara-saudara yang sudah dewasa, bahkan sudah baptis sekalipun, puluhan tahun sudah jadi orang Kristen. Andai kata engkau bimbang untuk menerima ini, lebih baik jangan mengambil. Karena kebimbangan tidak akan mendapatkan dan mendatangkan apa-apa. Yang mendatangkan sesuatu yang besar dan luar biasa adalah iman, saudara-saudara sekalian. Bukan kebimbangan, saudara-saudara. Mari kita akan masuk di dalam doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar kami akan terima perjamuan suci, di mana tubuh Kristus dibayangkan, dilambangkan, digambarkan ke dalam roti yang dipecah-pecahkan. Dan air anggur membayangkan darah Kristus yang sudah tercurah. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena dengan karyamu yang luar biasa ini, kami diselamatkan. Dengan karyamu yang luar biasa ini, dosa-dosa kami diampuni, disucikan. Dengan karyamu yang luar biasa ini, kami tidak akan melebihi kekuatan kami. Andai kata Tuhan beri pencobaan kepada kami, kami akan tetap teguh, kami akan tetap kokoh di dalam Kristus. Karena Engkau sudah menebus kami semua. Kami hamba-hambamu yang sebentar melayani, Tuhan urapi kami, agar lewat kami berkat-berkat Allah sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Taruh kepada kami Tuhan iman yang daripada Engkau. Iman percaya yang sungguh-sungguh. Terima perjamuan suci ini. Kuasa Tuhan mulai dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak mengalami perubahan. Dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini Engkau menyembuhkan orang sakit. Dulu Engkau mencelikkan mata yang buta, hari ini pun Tuhan juga sanggup melakukan itu semua. Apapun yang Engkau sudah lakukan, di luar kekuatan kemampuan kami, Engkau sanggup melakukan pada hari ini. Dan kami melihat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah masing-masing anak-anak Tuhan akan menerima dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran. Ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini membayangkan tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Terimalah dan sampaikan kepada sidang jemaat. Sampaikan kepada sidang jemaat. Sampaikan kepada sidang jemaat. Cintamu Yesus kau rela disalibkan untuk menebus aku yang berdosa. Pengorbananmu
darahmu. Karena cintamu Yesus kau rela disalibkan untuk menebus aku yang berdosa. Tubuh-Mu sudah kami pegang di tangan kanan kami ya Tuhan. Sebentar kami mau terima, kami mau makan bersama-sama. Silakan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah hidup ini, pribadi lepas pribadi, lewat perjamuan suci pagi ini. Kami pulang diubahkan, kami pulang mendapatkan sesuatu yang baru, dan kami pulang menuju pengharapan yang baru juga. Kami percayakan Tuhan, Engkau bekerja lewat perjamuan suci. Baik pada waktu kami terima dan makan tubuh-Mu, ataupun pada waktu kami terima minum darah-Mu. Tuhan memberkati. Mari kita akan makan bersama-sama, dan sebelum itu dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dan kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima dan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bu Harti akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya ucapan syukur yang bisa keluar dari mulut kami. Karena Engkau begitu baik Tuhan kepada setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan mengizinkan kami, Engkau memperkenankan kami untuk memanggil Engkau Bapa. Itu pun bukan karena kami baik. Itu pun bukan karena kami suci Tuhan. Namun itu semuanya karena anugerah-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kau berikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami bisa mengenang akan kebaikan-Mu. Pengorbanan-Mu Tuhan yang tak ternilai di dalam hidup kami. Bahkan kami tidak sanggup untuk membayarnya akan kebaikan-Mu. Kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah bangkit dan hidup untuk kami sehingga kami memiliki hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Darah-Mu Tuhan sudah tercurah untuk kami. Tubuh-Mu sudah terpecah untuk kami Tuhan. Sehingga kami layak ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur akan karya penebusan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa atas kami. Kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Ada 2 jiwa yang Kau meteraikan oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya kalau Engkau yang sudah memeteraikan, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup membatalkannya Tuhan. Engkau yang sudah memeteraikan 2 jiwa ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kedua anak kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan menyimak warta yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joko Purnomo yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat jemaat di tempat ini. Dan biarlah Tuhan yang akan semakin memakai Bapak untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucapkan selamat kepada Kurniawati Yanuarita dan yang kedua Janisa Kristiana Kinanti yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai bentuk percaya
dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Berikutnya, Pendeta Samuel Priyo Utomo tidak berada di tempat sampai pada tanggal 2 Mei nanti karena mengantar rombongan ke Israel. Telah dibuka pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024 bagi Bapak Ibu, Saudara yang memiliki putra-putri atau kerabat berusia 3-4 tahun dan ingin mendaftarkan diri bisa menghubungi Ibu Ina. Berikutnya, untuk pada pukul 10.00 nanti ada ibadah tunas remaja di mana pujian oleh Ibu Ani, firman Tuhan oleh Saudari Loda. Sedangkan untuk ibadah Genji diliburkan. Nanti sore pada pukul 17.00 tidak ada ibadah yang kedua karena ibadah sudah digabung pada pagi hari ini. Selasa 11 April 2023 pada pukul 18.30 ada persekutuan doa malam di mana petugas oleh Diaken Danu. Jumat 14 April 2023 pada pukul 18.30 ada ibadah KPK di mana KPK Kasih dan KPK Sukacita digabung menjadi satu di tempat Bapak Adi Budi. Pujian oleh Ibu Listiawati, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Kristiana SW. Minggu 16 April 2023 pada pukul 10.00 ada ibadah Paskah JKK kelompok usia batita sampai 11 tahun mengambil tempat di Grand Mairokoco sehingga ibadah hari Sabtu tidak ada karena ibadah diganti hari Minggu di Grand Mairokoco. Untuk minggu depan ada ibadah yang pertama pada Minggu 16 April 2023, Aser oleh Bapak Ibu Joko Mulyono, Majelis Pendamping oleh Diaken Suharti, pujian oleh Diaken Purwoko, Ibu Tika dan Saudari Ima, LCD oleh Saudara Kavi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Stephen, doa syafaat oleh Ibu Febe, pengumuman oleh Saudari Eni, musik oleh Saudara Ronald Diaken Danu, Bapak Elisa dan Bapak Andrianto, soundman oleh Saudara Febri. Ada tambahan warta pada pagi hari ini. Ada berkat untuk jemaat Condrokusumo, di mana satu keluarga mendapat 1 paket sembako. Nanti setelah selesai ibadah, setiap kakak 1 orang gitu ya, untuk menemui panitia di depan. Demikian warta pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Ya, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat.